Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat IKADI Kabupaten Bekasi yang dirahmati oleh Allah SWT, Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam obrolan santai setiap ba'da subuh ya, di akhir pekan Sabtu dan Ahad selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadi ini adalah sebuah kegiatan yang IKADI Kabupaten Bekasi berikan sebagai bentuk upaya IKADI Kabupaten Bekasi untuk mengisi Ramadan, menyemarakkan Ramadan. Kita adakan kegiatan obrolan santai setelah subuh di akhir pekan, dan setiap sore juga kita akan lakukan kultum menjelang buka puasa. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan obrolan setelah subuh ini, dan alhamdulillah di studio kita saat ini sudah hadir narasumber kita, Ustadz Haji Jakakus Martata. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Ini langsung dari Sulawesi atau gimana Ustadz? Alhamdulillah ini sudah sampai Bekasi nih, sudah diundang Ustadz Yudi. Sahabat IKADI semuanya, ini Ustadz Jakakus Martata ini beliau adalah salah satu penasihat dari IKADI Kabupaten Bekasi. Beliau tinggalnya di Bekasi, di Cibitung ya. Tapi saat ini beliau mendapatkan tugas dari negara karena beliau sebagai aparatur sipil negara. Beliau ditugaskan di Sulawesi Selatan ya Ustaz ya? Sulawesi Selatan. Sebagai kepala kantor wilayah Bea Cukai Sulawesi bagian selatan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa silaturahim dengan beliau di sela-sela kesibukan beliau, dan kita akan mencoba ngobrol sejenak barangkali Ustaz ya, 20 atau 25 menit ke depan. Siap, insyaallah ya. Siap. Mudah-mudahan nanti ada yang bisa dibagi dengan sahabat-sahabat IKADI semuanya. Ya. Baik sahabat IKADI semuanya, insyaallah obrolan kita coba ambil sebuah tema cara pandang puasa untuk meningkatkan kinerja. Jadi kalau selama ini mungkin sebagian besar orang sepintas kalau melihat puasa itu justru melemahkan semangat gitu ya. Yang biasanya makan gak jadi makan gitu ya, jadi lemes, jadi males gitu ya, jadi banyak tidurnya. Kerja males. Apakah seperti itu gitu ya? Karena kalau seperti itu lah buat apa puasa ini diperintahkan ya untuk orang-orang Islam. Ya, justru kita ingin melihat bahwa puasa ini sepertinya tidak seperti itu gitu ya. Dengan puasa justru bisa meningkatkan kinerja, dan kita akan coba obrolkan dengan narasumber kita Ustadz Haji Jakakus Martata. Untuk lebih lanjut kita persilahkan pada Ustadz untuk menyapa sahabat-sahabat IKADI dan juga memberikan prolognya barangkali terkait dengan obrolan kita pagi hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam podcast IKADI ya, Ustadz Yudi ya. Alhamdulillah kita berterima kasih sekali ada kesempatan kegiatan amal baik di bulan Ramadan seperti ini. Mudah-mudahan ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan, dan Allah pasti akan memberikan pahala yang berlipat ganda ya. Oleh karena itu saya sanggupin nih meskipun jauh-jauh dari Makassar, kebetulan lagi ada di Bekasi. Ya tadi memang seperti itu Ustadz Yudi ya. Jadi kalau kita melihat puasa itu harus punya perspektif atau cara pandang bahwa puasa ini seperti halnya handphone ya. Bagaimana menggunakan handphone yang baik itu masing-masing orang tentu punya cara pandang atau perspektif tadi. Ada orang yang menggunakan handphone itu ya udah cukup hanya untuk berkomunikasi, chatting, WA dan seterusnya, media sosial. Ada orang yang melihat handphone ini dengan fungsi ini karena banyak waktu luang, libur sekolah dan seterusnya. Akhirnya menggunakan handphone hanya untuk bermain game aja, habis waktu dan seterusnya. Nah, itu cara pandang. Atau yang ketiga memang mendayagunakan handphone itu sebagai sebuah cara wahana untuk mencari hal-hal yang sifatnya positif. Apakah itu informasi ya kan, di sana kan sudah ada namanya artificial intelligence, ada informasi-informasi yang bertebaran di sana yang luar biasa. Dan kalau kita manfaatkan pasti hasilnya jauh lebih baik kalau dibandingkan dengan hanya sekedar bermain game atau chatting gitu ya. Kira-kira kalau kita menggunakan cara pandang yang baik, yang tepat, bagaimana kita menggunakan puasa ini,
Justru dalam sepanjang sejarah kaum muslimin itu dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, mereka banyak berkegiatan, banyak beraktivitas justru ketika pada bulan puasa itu. Iya, iya, iya. Banyak berkarya gitu ya. Banyak berkarya. Nah, ini yang teman-teman semua mesti bisa melakukan introspeksi ya, kontemplasi bagaimana menggunakan puasa ini sebagai sebuah cara untuk meningkatkan kinerja kita. Ya, Iya. Jadi tinggal bagaimana kita memandang dan kemudian menyikapinya gitu ya, Seth, ya. menyikapinya. Bahkan Ya, dengan handphone itu ada yang hanya sekedar buat hiburan saja, ada yang bisa juga buat bisnis, malah menghasilkan malah bisa banyak buat bisnis. keuntungan gitu ya. Iya. Jadi tinggal gini. Jadi termasuk puasa, tinggal bagaimana kemudian kita memandang puasa itu bisa membawa manfaat semakin besar sebanding dengan bagaimana kita menempatkan puasa itu. Ya, Jadi ya. kalau kita ingin memanfaatkan atau menjadikan puasa kita itu betul-betul lebih bermakna dan berkualitas barangkali gitu Ya, saja ya. ya. Puasa yang berkualitas yang kemudian bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan yang semakin banyak dan optimal dalam diri kita, seperti apa, Seth? Ya, baik. Jadi memang kalau kita menggunakan cara pandang yang tepat itu akan menjadikan terutama ya kaum muslimin yang sudah membiasakan dalam kegiatan Ramadan, bahkan tidak hanya puasa tapi juga ibadah-ibadah yang lain, itu akan menjadikan dia sukses dalam mencapai apa tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu apa? Nah, itu kita perlu cara pandang yang baik. Cara pandang yang baik itu misalnya yang pertama adalah cara pandang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bagaimana Allah ini menjadikan puasa ini sebagai sebuah kewajiban bagi hambanya, khususnya orang-orang yang beriman, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan bahkan puasa ini hampir selalu diterapkan kepada manusia. Jadi kita terima perintah puasa juga pernah diwajibkan oleh Allah kepada generasi manusia sebelum kita. Nah, ini menunjukkan betapa konsistensi dan pentingnya instrumen puasa ini bagi kehidupan umat manusia. Jadi ketika dalam salah satu ayatnya Allah memandang puasa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Al-Baqarah yang sudah kita hafal bersama itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, nah di situ Allah memberikan panggilan kepada orang-orang yang beriman itu dengan kalimat amanu, bukan ya ayyuhalladzina mu'minun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalimat ini pertama dia panggilan untuk yang beriman. Kalau dalam sebuah tafsir kita bisa buka itu, Ustadz Yudi yang biasa menyampaikan ceramah ya, itu ketika Allah menyebut dengan panggilan orang yang beriman, sebenarnya itu kalau menurut Ibnu Mas'ud dalam sebuah kitab tafsir itu menyatakan bahwa kalau Allah memanggil orang beriman, artinya muatan yang akan disampaikan itu adalah hal-hal yang sangat urgent, sangat penting. Oleh karena itu dengarkan itu bukan hanya mendengar ya. Kalau mendengar motor lewat tuh suaranya kedengaran. Tapi kalau mendengarkan, ini motor apa yang lewati? Nah, kira-kira begitu tuh. Nah, itu jadi ada superlatif dalam mendengar. Nah, mendengarkan apa? Kutiba alaikumusiyam. Tadi kalimatnya sudah bukan mukmin tapi amanu. Artinya dia kata kerja. Kalau mukmin kan kata benda ya, Ustadz Yudi ya. Kalau amanu itu aktif, bekerja. Orang yang beriman melakukan apa? Ya, jadi ketika Allah menyeru kewajiban asyam, siam itu apa? Bukan saum, tapi siam. Kalau saum itu hanya satu aspek, menahan dari lapar, dari hawa nafsu, dari habis subuh, ketika fajar sampai dengan maghrib dan seterusnya. Tetapi ketika asyam itu menunjukkan plural, berbagai aspek yang harus ditahan. Termasuk dalam hal ini adalah semangat, spirit, ya, dinamis dan seterusnya. Jadi ini memang penting. Nah, bahkan ketika nanti kita sudah sampai pada penghujung puasa dan harapannya itu adalah mendapatkan la'allakum tattaqun, itu juga hasilnya pun bukan hasil yang semoga, mudah-mudahan, bukan. La'allakum itu sesungguhnya adalah
janji, kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman yang aktif, yang spiritual, yang sosial untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada saat itu, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Artinya dia juga bisa menjadi wikoyah, menjadi perisai, menjadi junnah, menjadi tameng bagi dirinya agar bertakwa. Bertakwa itu kan larangan-larangan dia hindari, perintah-perintah dia kerjakan dengan baik, dengan semangat dan seterusnya. Itu cara pandang dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW. Bagaimana cara pandang Rasul? Ketika Rasul menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang sudah sangat populer, sangat terkenal, yang sering diucapkan juga di tengah-tengah ceramah puasa, kultum tarawih dan seterusnya, itu adalah misalnya qad ja'akum syahrun azim, syahrun mubarak, atau qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian, kata Nabi, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah. Nah, kalau kita melihat puasa ini adalah sebuah kegiatan yang biasa-biasa saja cara memandangnya, maka yang kita tahu adalah ya sudah, puasa ini ya sudah. Aduh, besok lapar lagi, kan? Oh, begitu masuk bulan puasa, kita mau masak apa nih? Itu kan cara pandang ya. Kita pengen masak ini, pengen masak itu, belanja ini, belanja itu, jadi malah boros. Atau paling nggak malah makan-makan terlalu kenyang pada saat berbuka puasa sehingga malah melalaikan ketika sunnah tarawih dan seterusnya. Nah, inilah cara pandang bagaimana Rasulullah mengajak kita. Kalau syahrun azim, bulan agung, bulan yang penuh berkah, tentu kita semua orang tidak akan melalaikan waktu sedikit pun untuk ini berkah gitu. Itu berkah. Makanya ketika berbuat baik aja berpahala, bahagia saja, senang saja menyambut bulan Ramadan itu pahala, bahkan diampuni dari dosa-dosanya, ya kan? Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Nah, malah dibebaskan dari api neraka. Kalau menurut pandangan Nabi, ini luar biasa, loncat dari orang yang bergembira menyambut masuknya bulan Ramadan, tiba-tiba bisa diselamatkan jasadnya dari api neraka. Nah, ini sebuah cara pandang bagaimana kita menganggap bahwa puasa itu urgen, kita melakukan harus optimal. Sehingga kalau cara pandang yang ketiga yang bisa kita ambil nih, Ustadz Yudi, setelah tadi Allah memberikan garisnya, Rasulullah SAW memberikan dawabit atau rambu-rambunya, para sahabat ketika merespon perintah Allah dan Rasulnya lebih hebat lagi. Dimana kalau catatan sejarah itu kan nggak bisa debatkan ya, dia kan fakta bahwa beberapa kali Rasul dan para sahabat itu justru melakukan peperangan itu pada bulan Ramadan. Futuh Makkah umpamanya ya, perang Badar ya, itu juga dilakukan pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak menganggap bahwa suasana lapar, suasana menahan haus, suasana kesulitan dalam mendapatkan makanan itu adalah sebuah rintangan yang mengganggu atau menghambat. Justru itu adalah tantangan. Ya, sekali lagi cara pandang nih, Ustadz Yudi. Jadi misalnya kalau cara pandang kita terhadap lapar. Kalau lapar itu, terutama yang disengaja lapar, itu justru menghadirkan ide-ide yang kreatif. Oh, ternyata rasanya orang yang tidak berkecukupan itu seperti ini. Sehingga kita ingin, oh kalau begitu kami harus memberikan sedekah, infak dan seterusnya. Tapi kalau laparnya kita ini karena musibah, alju wal atos, lapar dan hausnya karena musibah, mungkin kita akan menganggap Allah tidak sayang pada kita gitu ya. Sehingga kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Ini juga Rasul mengingatkan, ada loh nanti orang yang hanya dapatnya lapar dan haus, nggak bisa dapat hikmah di belakang itu. Nah, oleh karenanya cara memandang kita itu seperti itu. Ketika kita tidak punya
eh, apa namanya, bisa menahan halal yang kita tahan ketika di bulan Ramadan tidak kita lakukan. Kita bisa makan tapi kita tidak lakukan. Kita bisa melaksanakan kegiatan hawa nafsu seksual dan seterusnya tapi kita tidak lakukan di bulan Ramadan. Ketika di bulan lain apalagi, kan gitu ya. Apalagi sehingga apa namanya, bekal-bekal pendidikan tarbiyah di bulan Ramadan itu ya mudah saja kita lakukan, hasilnya seperti di bulan-bulan lain. Kalau di bulan Ramadan itu kita bisa menahan yang halal saja bisa, apalagi yang haram. Itu pun juga akan berlangsung di bulan-bulan berikutnya. Ini kira-kira rumusnya begitu. Sehingga ya para sahabat itu kalau mau ketemu bulan Ramadan nggak kayak kita, Ustadz Yudi. Kalau kita Ramadan tiba-tiba, kok tiba-tiba Sya'ban besok Ramadan aja. Ya, bahkan kita paling nggak berdoanya 2 bulan sebelumnya, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. 2 bulan, tapi para sahabat itu berdoanya 6 bulan sebelumnya. Wah, ini adalah sesuatu yang penting pasti. Ya, itu pasti sesuatu yang penting. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa mengambil hikmah itu ketika kita tadi ya mungkin perlu banyak mempelajari begitu ya, karena kalau beramal itu kan kita mesti cerdas, Ustadz Yudi. Beramal itu mesti cerdas. Kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang kita cerdas itu ketika di bangku sekolah, bangku kuliah, atau tempat kerja. Tapi ketika kita melaksanakan agama, kecerdasan kita nggak kita pakai. Nah, gimana caranya? Nah, dalam berpuasa ini, rupanya juga sama, dituntut kecerdasan untuk bisa beramaliyah yang baik. Kecerdasannya amal yang baik itu apa? Misalnya gini. Agar kita bisa beramal sesuai dengan tujuan dari puasa itu ya. Misalnya ketika Allah itu menginginkan beramal itu seperti apa sih dalam puasa itu ya, termasuk dalam puasa itu ya. Alladzi khalaqal mauta, misalnya dalam surat Al-Mulk gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk mencari atau menguji hamba-hambanya mana di antara kita yang ahsanu amala. Oh, ternyata Allah itu menginginkan hambanya itu agar kalau beramal itu yang terbaik. Itu kan kalimat superlatif tuh, ahsan itu. Kalau hasan itu kalimat biasa saja, baik. Tapi kalau ahsan itu yang terbaik. Nah, Ibnu Ajlan dalam salah satu tafsirnya itu juga mengatakan yang disebut ahsanul amala itu adalah bukan aktsaru amala. Kalau aktsaru amala itu amal yang baik banyak. Oh, ternyata tidak. Amal yang baik itu ternyata bukan yang banyak, tapi yang berkualitas tadi, Ustadz Yudi. Walaupun sedikit. Nah, bahkan kalau cara pandang Rasul itu kan mengingatkan habul a'malu ilallahi adwamuha wa inqala, kan gitu ya. Allah mencintai hambanya yang beramal itu yang adwamuha, yang dawam, yang continue, yang terus menerus, wa inqala, konsisten meskipun hanya sedikit. Ya, jadi titik tekannya itu ada di kualitas ya. Maka terus para sahabat kalau berdoa itu innamal amalu bi khawatimi ya, bahwa ya Allah jadikan amalku itu amal terbaik pada akhirnya, ya kan. Artinya ini kan kita Ramadan, Ustaz Yudi. Banyak teman-teman kita yang tahun lalu berRamadan dengan kita ternyata tidak bisa ikut lagi. Kita tidak pernah membayangkan apakah kita sampai. Makanya tadi doanya juga bagus, babalikna Ramadan gitu ya. Sampaikanlah aku perlu. Karena banyak orang yang gagal mencapai Ramadan berikutnya. Keburu Allah memanggil mereka. Bahkan belum tentu ada jaminan kita tuntas sampai akhir Ramadan. Bahkan kita ya mudah-mudahan alhamdulillah ya kita bisa masuk di bulan Ramadan ini. Maka setiap waktu yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini, bukan waktu yang biasa-biasa saja. Maka kalau kita berhasil tadi menggunakan cara pandang
dengan baik si sarana Ramadan itu adalah bulan tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, diklat bagi kaum beriman untuk menjadi la'allakum tattaqun tadi, paling tidak kita sudah bisa menggeser cara pandang Ramadan untuk kita. Nanti kita tularkan kepada anak istri kita tularkan kepada teman-teman kita tularkan kepada masyarakat kita, sehingga ini menjadi sebuah powerful ya, kekuatan yang luar biasa, yang masif ya. Menggeser apa? Menggeser Ramadan itu bukan ritual loh, tapi spiritual. Nah ini kan luar biasa, membatasi diri kita dari hal-hal yang dilarang, mengurangi ya, berlebihan kan tidak baik, dikurangi, apalagi yang haram tidak dilakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi menggeser dari yang sekedar ritual, hanya sahur, buka, taraweh, makanya ngetren nanti kan, makin sekedar kebiasaan dan tradisi sudah aja. tradisi, makin lama makin bosen. 5-10 hari kemudian mungkin sudah jenuh, atau mencari masjid yang mungkin ya kan, tarawehnya hanya 7 menit atau 5 menit sudah lelah. Nah, hanya sekadar ritual bergeser menjadi spiritual, kekuatan pribadi, bahkan meningkatkan motivasi. Nah itu kalau kita geser menjadi sebuah idiom kerja aktif, kan tadi amanu ya, bukan mukmin, maka itu akan bisa menggeser kita dari sekedar kerja biasa menjadi kerja yang luar biasa, yang spektakuler, dan itu sudah dicontohkan, semua orang bisa. Bahkan kemudian bisa merubah dari kesolehan skala individu menjadi skala sosial, artinya masif. Nah ini luar biasa. Iya Ustaz, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Sebenarnya masih ingin ngobrol terus ini, tapi sepertinya waktu sebatas Ustaz ya. Jadi sahabat IKADI sekalian, tadi luar biasa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Joko Kusmartata terkait dengan puasa ya, puasa dan peningkatan kinerja. Jadi semestinya puasa ini sebagai sebuah perintah dari Allah gitu ya, kita yakini tentu akan membawa manfaat-manfaat kebaikan. Jadi kalau kemudian dengan puasa justru kita anggap menjadi problem atau masalah yang justru kemudian orang menjadi malas, menjadi turun kinerjanya, itu semestinya ada hal yang perlu dikoreksi di situ. Jadi kalau kita ikuti tadi paparan Ustadz, jadi bagaimana kemudian kita bisa melihat puasa ini, mempersepsi puasa ini dengan baik gitu ya, sehingga dengan puasa itu justru memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, termasuk dalam kinerja kita juga semakin meningkat, berangkat dari cara pandang dan persepsi kita yang baik. Dan kemudian tadi melakukan amal-amal itu dengan cerdas gitu ya, supaya kemudian ya jadi efektif gitu ya, walaupun mungkin sedikit tapi efektif, berkualitas, sehingga itu justru yang kemudian membawa kebaikan pada kita. Terakhir Ustadz, mungkin barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman sahabat IKADI ya, dalam kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Terima kasih. Jadi saya hanya berpesan kepada saya pribadi juga, kepada Ustadz Yudi maupun sahabat IKADI sekalian, dalam puasa ini yuk mari kita betul-betul ingin bahwa agar puasa kita ini adalah puasa terbaik, puasa kita ini adalah puasa yang terakhir bagi kita, sehingga kita akan memberi nilai atau bobot bagi puasa yang kita lakukan ini adalah semaksimal mungkin yang kita mampu, semaksimal mungkin yang mampu. Nah, untuk bisa mencapai kunci sukses, ada satu kunci sukses, yaitu keteguhan niat, keteguhan tekad, karena sukses itu tidak mungkin dicapai tanpa keteguhan niat. Kalau kita sudah tahu tujuan puasa, kita sudah tahu betapa berharganya waktu-waktu di dalam bulan ini, maka keteguhan kita dalam memegang tujuan itu menjadi bekal, menjadi modal, menjadi bahan bakar bagi kita untuk terus mencari, tidak hanya di siang harinya tapi juga di malam harinya, tidak hanya melaksanakan ritual tapi juga penuh spiritual. Dan lebih jauh lagi, mudah-mudahan kita menjadikan sarana puasa ini sebagai sebuah sarana untuk ya meningkatkan kepedulian, Ustaz Yudi, Syahrul Muwasah, bulan kepedulian, sehingga soleh pribadi dan soleh secara sosial. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa mendapatkan pahala puasa, dan kita
bisa menggapai la'allakum tattaqun. Iya, makasih Ustaz Jaka Kusmartata yang sudah hadir di studio kita dan juga berbagi dengan teman-teman tadi dalam obrolan pagi ya, obrolan subuh. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya dan Amin, memberikan amin, kebaikan untuk amin, Ustaz dan kita semua. Dan amin. juga untuk sahabat-sahabat tadi semuanya kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita Amin, dan amin, membawa kebaikan bagi kita. amin. Dari saya selaku host, saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Insyaallah sehat-sehat selalu. Amin, amin ya.